Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Sampurasun Barayanga Hiji. Selamat datang di podcast kami BEM Fakultas Hukum Universitas Pasundan. Saya Talita selaku tuan rumah podcast kali ini. Hiruk perdebatan dan aksi jalan terjadi karena Perpu Cipta Kerja memantik polemik berapi. Proses penyusunan yang istimewa kecepatannya menghidupkan curiga dari berbagai elemen warga. Apalagi Perpu Cipta Kerja ini ada di tengah-tengah Undang-Undang Cipta Kerja yang sedang inkonstitusional dengan alasan ada kegentingan memaksa. Terjadilah sengkarut informasi tentang pasal-pasal yang dikeluhkan. Mari kita diskusikan secara terbuka yang tentunya saya ditemani oleh Kang Heri. Selamat datang Kang Heri. Apa kabar hari ini? Baik. Alhamdulillah. Baik. Kang Heri ini adalah alumni dari Universitas Pasundan itu sendiri dan tentunya dari Fakultas Hukum. Dengan lulusan di tahun 2017, Kang Heri ini konsentrasi di Hukum Tata Negara ya Kang ya? HTN dulu ya. Lalu ada pengalaman kerja yang mana pada tahun 2016 ini Kang Heri ada di Ombudsman Jawa Barat ya Kang ya? Lalu beberapa pengalaman organisasi tentunya yang tahun 2017 itu ada member tim penggerak anti korupsi Universitas Pasundan. Lalu pada tahun 2015 sampai 2016 itu anggota Badan Eksekutif Mahasiswa bidang keorganisasian internal. Dan di tahun yang sama menjadi anggota Badan Eksekutif Mahasiswa bidang pendidikan dan pengembangan ilmu hukum. Lalu pada tahun 2018 itu ada volunteer Lembaga Bantuan Hukum Bandung. Tahun 2019 ada staf penelitian dan pengembangan Lembaga Bantuan Hukum Bandung. Tahun 2020 staf internal Lembaga Bantuan Hukum Bandung. Lalu sekarang bekerja di bidang kampanye Lembaga Bantuan Hukum Bandung ya Kang ya? Betul. Baik, mungkin langsung saja ke diskusi kita kali ini ya Kang ya? Boleh. Seperti yang kita ketahui untuk Presiden Joko Widodo ini telah menerbitkan Perpu nomor 2 tahun 2022. Yang mana penerbitan ini pun itu menuai pro dan kontra ya Kang ya dari sejumlah pihak. Dan beberapa waktu lalu sebelumnya kami sempat membahas Perpu Cipta Kerja ini di acara seminar minggu lalu Kang. Nah, dan itu kan sebelum terjadinya kesepakatan atau respon dari DPR RI untuk menyetujui Perpunya itu sendiri Kang. Jadi hasil kemarin itu ada beberapa pendapat dari khususnya bidang ketenagakerjaan, buruh dan dari sisi pemerintahannya itu sendiri. Lalu kemudian pada rapat kerja pemerintah dan Badan Legislasi DPR RI di bulan Februari itu DPR RI menyetujui Perpu Cipta Kerja dan menyepakati RUU penetapan Perpu Cipta Kerja menjadi undang-undang. Lalu di mana dengan menyetujui Perpu ini munculnya keoptimisan gitu dari pihak DPR RI itu sendiri, yang mana akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang tercatat pada tahun 2022 itu sendiri mencapai 5,31%. Dan peningkatan itu merupakan capaian tertinggi selama masa Presiden Jokowi itu sendiri Kang. Nah, untuk pertanyaan yang pertama paling Kang, kondisi mendesak yang seperti apa gitu Kang yang sampai terjadi di Indonesia ini sehingga Perpu ini diperlukan, bahkan sekarang itu sudah disetujui untuk menjadi undang-undang. Bagaimana tanggapannya untuk Kang Heri itu sendiri? Terima kasih ya atas waktunya. Akhirnya bisa membahas Perpu juga di kampus pernah saya belajar. Jadi gini, tadi pertanyaan adalah kegentingan apa ya yang menjadikan kenapa sih Perpu ini genting? Atau kenapa Undang-Undang Cipta Kerja ini genting? Betul. Karena berubah backgroundnya aja. Selama perjalanannya kan kita mengulas ke 2020 kemarin gitu. 2020 kemarin itu pemerintah di tengah pandemi COVID itu meluncurkan satu aturan disebut Omnibus. Omnibus itu bentuknya adalah satu bentuk kompilasi bisa dibilang ya. Mengcompare beberapa peraturan-peraturan menjadi satu regulasi atau satu undang-undang. Yang dimana juga karena itu kompilasi dan mengcompare, tentunya ini akan berdampak kepada sektor yang lainnya. Nggak cuma hanya satu sektor. Betul. Kita mencatat ada faktor dari sektor ketenagakerjaan, sektor terkait agraria, sektor terkait kehutanan, ekonomi, dan yang lainnya lah. Itu semua sektor itu berdampak terhadap Perpu ini. Terhadap Undang-Undang Cipta Kerja ini. Iya. Kan kalau kita melihat perjalanannya di tahun 2021 kalau nggak salah itu udah 2021 itu keluar putusan MK yang mensyaratkan bahwa Undang-Undang Cipta Kerja ini harus
diperbaiki. Dan sebenarnya ini juga diksi yang sangat rancu ya, inkonstitusional bersyarat Iya. gitu. Dan MK memberikan pandangan bahwa dalam putusannya itu adalah selama 3 tahun tidak diperbaiki untuk urusan strategis, maka Perpu ini Undang-Undang Cipta Kerja ini tidak bisa dijalankan gitu. Walaupun ya kita dari secara kelembagaan LBH Bandung juga banyak menemukan gejala-gejala yang sudah dipraktikkan nih regulasi-regulasi Undang-Undang Cipta Kerja ini, khususnya dari sektor perburuhan ya. Dari perburuhan tuh bahkan pemerintah tuh sudah mempergunakan pasal-pasal perburuhan dalam Undang-Undang Cipta Kerja untuk bisa diaplikasikan dan dijadikan peraturan teknis, betul-betul peraturan pemerintah terkait pengupahan, kontrak kerja, itu sudah diterapkan gitu. Cuti libur gitu sudah diterapkan tuh. Nah, berlanjut ke tahun sekarang gitu ya, kita kan diramaikan juga adanya Perpu gitu. Ini dibuat Perpu dari undang-undang menjadi Perpu. Iya. Dibuatnya ketika ya akhir tahun kemarin ya, itu sempat mencuat gitu. Pemerintah tiba-tiba membuat Perpu. Sebenarnya kalau kita melihat kajian kenapa pemerintah membuat Perpu, emang secara konstitusional dia bisa gitu untuk bisa membuat satu peraturan perundang-undangan, tapi dengan satu kondisi yang dirasa genting gitu. Nah, genting ini kita bahkan mempertanyakan lagi kepada pemerintah, apa sih segenting apa gitu. Padahal kalau lihat dari isi perpunya, tentu ini bisa berdampak buruk terhadap ruang hidup rakyat, berdampak kepada masyarakat luas. Tapi kenapa kesannya seakan-akan memaksakan? Kan kalau kita melihat dari awal tuh, Undang-Undang Cipta Kerja ini ditujukan untuk perbaikan ekonomi. Ya, bahkan sebelumnya kan digadang-gadang untuk itu menyelesaikan permasalahan lapangan pekerjaan gitu kan. Betul, itu kan yang jadi jargonnya ya, makanya kan namanya kan Cipta Kerja gitu. Padahal kalau kita melihat daripada sektor perburuhan ini gitu ya, memang diciptakan pekerjaan itu seluas-luasnya dengan mengundang, dan memang karakteristiknya adalah regulasi ini untuk bisa mengayomi para investasi. Tetapi kan ini tidak diberikan jaring pengamanan hak-hak perburuhan ke depannya. Bahkan regulasi ini tuh ya, Undang-Undang Cipta Kerja ini tuh bahkan mendorong kondisi fleksibilitas. Entah itu fleksibilitas status kerjanya, fleksibilitas pengupahannya, fleksibilitas terkait dengan kondisi kerjanya. Memang diciptakan ruang kerjanya, tapi hak-hak perburuhannya ini yang terganggu gitu. Makanya kalau kita bertanya lagi kepada negara gitu ya, segenting apa sih gitu. Memang negara selalu memproduksi isu-isu yang seperti kayak misalnya resesi ekonomi, inflasi, sampai kepada misalnya ada perang atau konflik di luar negara Indonesia. Tapi kan kalau menurut kami selama itu misalnya dampak dari pandemi kemarin gitu ya, kenapa tidak mendahulukan kepentingan perlindungan maupun pemenuhan hak rakyat dibanding membuat satu regulasi yang sebenarnya menurut kami dari awal ini sudah kacau gitu, dan sudah banyak dikritisi gitu. Kan sampai pada terakhirnya digugat di judicial review di MK, bahkan kan ada keluar hasilnya gitu. Iya. Seperti itu gitu. Nah, ini seakan-akan dipaksakan dengan kondisi bahwa ya menurut negara ini kita akan menghadapi resesi, menurut negara ini kita akan menghadapi krisis pasca pandemi gitu. Ya sebenarnya ruang-ruang itu juga sebagai rakyat yang terdampak sebenarnya kan nggak tahu banget gitu ya, seperti apa gambarannya gitu. Itu sih kalau menurut ya, kita mempertanyakan kegentingannya apa sih gitu. Bahkan menurut kami kalau kita melihat dari isian atau segi materialnya si Undang-Undang Cipta Kerja ini, kebanyakan yang merugikan masyarakat gitu. Terutama di buruh gitu ya. Gak cuma buruh ya, ternyata ada banyak sekali gitu. Kita kemarin sempat melakukan dari 2020 sampai sekarang, terakhir kemarin
Januari itu melakukan audit Perpu ya bersama teman-teman YLBHI di seluruh Indonesia, dari beberapa kantor gitu ya, mengaudit beberapa pasal-pasal yang bermasalah. Dan ya kalau kita melihat hasilnya dari undang-undang ke Perpu ini nggak ada perubahan dari secara diksi pasal sampai kepada makna pasalnya ini sendiri gitu. Semuanya pure sama dengan apa yang Undang-Undang Cipta Kerja. Undang-Undang Cipta Kerja sebelumnya. Jadi buat apa dijadikan Perpu? Ini kan jadi pertanyaan juga. Kalau misalkan jadi undang-undang dibuat jadi bentuknya berbeda, tentunya kan ada yang diubah. Apalagi ini didorong dengan putusan MK gitu ya. Harus ada perubahan nih. Tapi ini tidak ada perubahannya. Dan dari sana ya kita ke banyak sektor selain ketenaga kerjaan ya, dari mulai ke perhutanan gitu, pangan, sektor agraria dan pengadaan tanah, sektor lingkungan hidup, semuanya itu berdampak buruk dengan adanya pasal-pasal dalam Undang-Undang Cipta Kerja. Berarti masih dipertanyakan kegentingan apa sebenarnya? Benar, itu kita kan nggak tahu ya gitu. Itu ranahnya negara gitu, ranahnya eksekutif dalam melakukan keputusan untuk membuat Perpu. Kalau kita melihat pada Undang-Undang Dasar ya, Betul. kalau salah pasal 22 tuh, itu udah difasilitasi bahwa presiden atau eksekutif itu bisa mengeluarkan regulasi, yang dimana peran pengeluaran regulasi itu kan sebenarnya kan di legislatif. Iya. Tapi eksekutif bisa mengeluarkan dengan syaratnya adalah kegentingan yang memaksa. Ada equalnya gitu. Iya gitu. Sebenarnya kita sebagai rakyat kita juga mempertanyakan gentingnya dari mana gitu. Nah, untuk yang diedarkan di media itu alasan salah satunya ada Perpu itu ada dinamika di global gitu Kang. Nah itu bagaimana tuh tanggapannya? Saya rasa sih kalau dinamika global kita dari jauh waktu itu pasti jadi alasan negara untuk bisa mengeluarkan satu regulasi ya gitu. Ya kita bisa berkaca dari awal Jokowi gitu ya, pemunculan RPJMN, RPJMD itu pasti punya dasarnya adalah dinamika global gitu. Pertumbuhan kapital yang sangat besar. Terus kita sebagai negara yang punya sumber daya, negara yang punya surplus terhadap tenaga kerja, harus menjawab hal tersebut gitu. Dan negara punya peranan hanya menjawab hal tersebut saja, tanpa memperhatikan dampak-dampak yang telah negara tawarkan gitu. Dari ya tadi apa bahasanya tuh? Dinamika global tersebut gitu. Saya yakin sih dinamika global ini tuh menyangkut terkait dengan kepentingan investasi. Karena kan melihat kayak misalkan ini dinamika global secara ekonomi politiknya itu membutuhkan bahwa tahun sekarang mungkin kalau yang lagi hangat itu ya isu iklim misalnya. Iya. Isu iklim terkait dengan sumber daya alam, industri ekstraktif lah misalnya. Ya negara pasti mengeluarkan satu regulasi yang bisa menjadi stimulus terhadap kepentingan atau keinginan kondisi global tersebut gitu. Makanya dibuat kan undang-undang pertambangan. Makanya dibuat regulasi-regulasi yang membuat perusahaan tambang itu tidak dibebani. Terus juga ada juga pasal-pasal yang mungkin bagi rakyat merugikan, kayak misalnya perintangan terhadap kegiatan pertambangan itu disediakan gitu. Tapi tidak melihat dampak buruk dari kalau misalkan eksploitasi besar-besaran tambang di Indonesia ini besar, itu seperti apa gitu, dampak lingkungannya. Sama kayak misalnya pada kegiatan perburuhan ya, pada sektor perburuhan gitu. Untuk menjawab daya saing global misalkan, di Indonesia karena dinilai punya lahan yang pasti cukup luas, punya ketersediaan sumber daya alam yang melimpah. Lalu ini dilirik oleh ya para aktor kapital global tuh melihat bahwa ini cocok nih untuk bisa jadi lahan industrialisasi baru gitu. Ya, industrialisasinya emang dilakukan gitu. Di situ kan mungkin ada yang pasti bersinggungan dengan penguasaan lahan, limbah terhadap industrinya, belum lagi masalah perburuhannya gitu. Yang kita kalau menurut kita selama rezim ini yang diunggulkannya itu adalah politik upah murah pada buruh gitu.
maka dikondisikan juga gitu bagaimana agar negara pun mendukung politik upah murah. Caranya gimana? Ya munculkan regulasinya gitu. Jadi regulasi ini tuh hanya memberikan stimulus terhadap kalau misalnya tadi apa namanya tuh menjawab kepentingan global ya, itu pun akan dijawabnya dengan regulasi yang menjawab hal tersebut. Yang sejatinya kan seharusnya regulasi itu dia bisa menopang kepentingan rakyat dibanding dengan kepentingan global yang jauh ya, itu sangat ya seharusnya karena rakyat yang terdampak duluan ya melihat rakyatnya dulu dong sebelum ke yang lain gitu. Berarti seharusnya regulasi ini mensejahterakan rakyatnya yang sesuai dengan di Undang-Undang Dasar itu ya Kang ya, tujuan negara. Berarti alasan-alasan salah satu dinamika sosial ini sudah klasik gitu ya Kang, sudah digaung-gaungkan sebelum-sebelumnya gitu ya Kang ya. Untuk pertanyaan kedua paling Kang, bagaimana legalitas Perpu Cipta Kerja itu sendiri Kang? Melihat sudah di DPR RI ini sudah menyetujui. Sebenarnya kalau kita melihat legalitas ya, ini mencirikan bahwa watak negara kita itu adalah negara hukum yang tidak demokratis kok ya, dan syarat dengan unsur kekuasaan yang berlebihan, abuse of power. Karena pertama ya gini, kalau kita melihat dari kronologi secara formil nih pembentukannya, formil ini doang, belum material ya. Pertama, Undang-Undang Cipta Kerja itu dari awal itu syarat dengan tidak memenuhi partisipasi yang bermakna atau meaningfully participation, yang kalau kita diterjemahkan dalam undang-undang pembentukan terhadap peraturan perundang-undangan itu menjadi salah satu unsur penting negara mengeluarkan regulasi itu selama warganya diberitahu. Seperti itu. Ada transparansi gitu dari. Ada transparansi. Bahkan bukan hanya transparansi saja, tapi partisipasi yang bermakna. Partisipasi itu bukan hanya kayak misalkan oke, nanti sosialisasi datang ke sini ya gitu. Kita akan mengeluarkan peraturan A misalnya. Oh, udah ada masyarakatnya tanda tangan ini gini. Ya udah beres. Enggak kayak gitu. Tapi juga mendengar bagaimana menjadi posisi rakyat itu, karena kan logikanya begini. Undang-undang dibuat itu pasti yang akan terdampak pertama itu adalah rakyat gitu. Karena mereka yang mau nggak mau gitu. Kita sebagai warga negara ya terdampak dari satu peraturan. Makanya dilibatkan karena dampaknya akan langsung terasa gitu. Nah dari awal tuh Undang-Undang Cipta Kerja ini tidak ada unsur seperti itu. Tidak ada namanya tuh apa? Mengakomodir kepentingan rakyat. Diciptakannya saat pandemi. Yang seharusnya gejolak-gejolaknya pandemi. Betul, ya seharusnya kan negara itu fokus terhadap pemberian perlindungan terhadap masyarakatnya gitu. Atau pemenuhan hak atas kesehatan. Akan tetapi malah menciptakan Undang-Undang Cipta Kerja gitu. Lanjut lagi itu digugat dan diterima oleh MK, dan akhirnya keluar putusan MK inkonstitusional bersyarat. Isian dari Undang-Undang Cipta Kerja, maka itu harus dibatalkan aturan ini. Jadi tidak berlaku. Tidak berlaku gitu. Maka dari situ saja ini sudah menjadi bahkan putusan MK aja ini dilangkahi oleh negara gitu ya. Ada putusan tersebut, ya udah bagaimana caranya ya membuat Perpu. Memang Perpu itu kewenangan penuh Presiden selaku eksekutif. Tapi kalau kita melihat kondisi negara hukum dan demokrasi, ada 3 pilar ini loh yang harus dilihat gitu ya. Eksekutif, legislatif, yudikatif. MK sudah menyetujui, sudah mengeluarkan putusan. Seharusnya negara atau pemerintah itu melihat kondisi bahwa ada putusan MK ini. Bahkan sebelumnya ketika Presiden ini menerbitkan Perpu ada kalimat melecehkan gitu ya Kang, melecehkan daripada putusan MK itu sendiri. Betul gitu. Ini kan sangat sangat dipertontonkan kepada publik gitu ketika satu putusan MK ini dilangkahi gitu. Tidak dipatuhi oleh negara itu sendiri gitu.
Bahkan kan kalau secara gejolak politiknya kan hakim yang pernah melakukan putusan MK terhadap Undang-Undang Cipta Kerja itu di apa namanya itu dihentikan sebagai hakim Mahkamah Konstitusi. Undang-Undang P3, undang-undang terkait dengan pembentukan peraturan perundang-undangan itu diganti. Itu kan kita sudah melihat keanehan, kejanggalan nih. Berarti ini secara politik hukumnya memang Undang-Undang Cipta Kerja ini dipaksakan untuk bisa jadi barang dan disahkan Atau tanpa bisa menjadi senjata juga gitu. bisa jadi senjata tanpa melihat kondisi-kondisi seperti tadi gitu. Segala yang ngalangin Undang-Undang Cipta Kerja ya sikat dulu aja gitu. Itu yang kita lihat selama proses Undang-Undang Cipta Kerja ini sampai sekarang jadi perpu gitu. Karena ya sangat syarat dengan kepentingan politis gitu ya. Ya kita tahu ya regulasi ini kan pada akhirnya adalah kepentingan satu kekuasaan gitu. Selama itu, tapi selama kekuasaannya otoritarian, ya pasti langkah dari dalam pembuatan regulasi sampai isi dari regulasinya pun itu akan punya karakteristik yang sangat otoritarian. Dan kita bisa melihat dalam proses pembentukan Undang-Undang Cipta Kerja hingga sekarang. Ya. Oke. Mungkin ke pertanyaan selanjutnya gitu ya, Kang ya. Nah, melihat sebelumnya itu yang tadi sudah dikatakan Undang-Undang Cipta Kerja ini kan digadang-gadang bahkan untuk menarik investasi, kemudian mampu menyelesaikan permasalahan lapangan pekerjaan, kemudian ada pernyataan dari Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Bahlil Lahadalia menyebutkan bahwa Undang-Undang Cipta Kerja ini dibuat untuk mengatasi masalah lapangan pekerjaan. Kemudian apakah Perpu Cipta Kerja ini mampu mengatasi permasalahan ketenaga kerjaan tersebut, Kang? Kalau menurut saya ya memang kan tujuan utama adanya Undang-Undang Cipta Kerja ini untuk bisa menarik investasi sebesar-besarnya, memberikan stimulus kepada investasi dan kemudahan perizinan tuh para aktor-aktor investor itu untuk bisa menginvestasikan di kita di Indonesia. Memang kalau pada logikanya itu memberikan lapangan kerja sebanyak-banyaknya, memang iya. Tapi nggak dipikirin hak-hak perburuhannya. Lapangan pekerjaan memang dibuka seluas-luas. Dari dulu pun dorongan pemerintah kan selalu ketika ada investasi masuk itu kan menciptakan lapangan kerja. Narasi menciptakan lapangan kerja ini selalu menjadi andalan ya, narasi andalan ketika mengundang investasi. Karena ya kondisi kita seperti apa, surplus tenaga kerja. Tapi yang disasarnya adalah tenaga kerja dengan politik upah murah, dengan kondisi kerja yang buruk, dengan pengupahan yang sangat murah, dengan kebijakan pengupahan yang bisa diotak-atik oleh negara, dengan negara yang bodoh amat tuh ketika terjadi satu bentuk kekerasan terhadap perusahaan terhadap buruh gitu. Ya negara juga angkat tangan hal tersebut. Ya kalau tadi pertanyaan sebelumnya, apakah menciptakan lapangan kerja? Iya, menciptakan lapangan kerja. Semua undang-undang yang punya karakteristik mengundang investasi itu pasti punya dampaknya tenaga kerja. Tapi hak-hak buruhnya ini bakal dijamin oleh negara. Ini pertanyaan yang mungkin nggak akan bisa ditemukan di dalam Undang-Undang Cipta Kerja. Karena ya sangat merugikan. Kita melihat sangat merugikan sekali. Undang-Undang 13 2003 aja masih dikritisi oleh para buruh. Apalagi ditambah ini gitu dan akan diganti. Ini akan semakin memperburuk kondisi kerja atau kondisi kebijakan perburuhan di Indonesia ke depannya. Seperti itu. Berarti bahkan bisa dikatakan ini membuat pekerja itu semakin miskin, Kang, atau bagaimana? Ya kalau kita beranggapannya dimiskinkan secara struktural ya. Karena ya tadi ya dorongannya tenaga kerja itu akan dibuat fleksibel. Dalam artian fleksibel itu
ya gimana sih kalian fleksibel, kerja di mana saja bisa berganti-gantian. Kondisi misalnya dalam Undang-Undang Cipta Kerja ini sudah tidak ada lagi tenaga kerja tetap. Terus masalah pengupahan itu dilihat dari kondisi inflasinya satu negara gitu. Yang kita nggak tahu tuh negara inflasinya kapan gitu ya untuk pengupahan. Terus pengupahan dialihkan di sektor pusat dan banyak hal lain itu kayak misalnya cuti hamil, cuti kerja. Itu serangkut masalah yang sangat mungkin berdampak kepada perburuan atau mungkin berdampak kepada kita di masa depan gitu. Kita akan disajikan satu regulasi ketika akan kerja nih, Undang-Undang Cipta Kerja gitu. Ini peraturan yang mungkin kalian tidak bisa mempertahankan hak-hak kalian sebagai buruh ke depannya. Seperti itu gitu. Jadi ya memang sangat buruk sih kalau kita dari sektor perburuan saja itu sangat buruk gitu. Apalagi pada sektor yang lainnya gitu. Seperti itu. Jadi sebenarnya untuk kondisi global yang dinamis atau yang belum stabil ini, dengan menciptakannya regulasi ini belum tentu memastikan gitu ya Kang, buruh itu lebih baik ke depannya atau pekerja ini lebih baik gitu ke depannya gitu ya Kang. Ya kita nggak tahu ya kalau misalnya karakteristik daya saing global yang sangat kapitalistik gitu ya, sangat ingin meraup keuntungan gitu, tanpa melihat buruhnya, ya mungkin yang akan dikorbankannya adalah ya udah luncurkan saja praktik politik upah murah gitu. Kan yang akan diayominya adalah aktor kapitalistiknya, bukan buruh-buruhnya ini yang selama dia bekerja itu dipenuhi hak-haknya. Jadi kalau untuk daya saing global, ya saya sih pesimis juga sih ya gitu, untuk mendukung untuk menjawab daya saing global ya. Daya saing apa di negara kita gitu. Secara industri kita apa yang diunggulkan adalah industri tambang, industri ekstraktif gitu. Industri ekstraktif punya dampak buruk, itu adalah pengrusakan lingkungan hidup secara ekologis gitu. Kondisi kerja yang buruk juga di dalam pertambangan. Terus misalnya di sektor garmen tekstil itu yang mayoritas adalah perempuan. Iya. Tentunya juga tentunya menjadi sasaran politik upah murah juga. Kondisi kerja yang buruk, ya apa gitu. Kalau kita menjawab daya saing global, yang kita melihat negara selama ini menjawab daya saing global itu dengan seperti itu. Wajib diundang investasinya. So silakan di sini, nanti kita siapin regulasinya upahnya yang murah, izinnya yang mudah ditempuh. Pajaknya yang kemarin ketika COVID kan untuk pengusaha ada tax amnesty. Seistimewa apa gitu itu investasi di kita gitu. Tapi kalau kita melihat buruh-buruhnya, teman-teman lihat aja nanti 1 Mei gitu ya. Ketika peringatan May Day gitu, Hari Buruh. Tuntutannya masih sama kok dari tahun ke tahun. Politik upah murah yang nggak akan beres, kondisi kerja yang nggak pernah dipenuhi. Negara punya pengawasan ketenaga kerjaan, tapi dia nggak akan tidak memenuhi hak buruhnya. Lalu tadi berbicara, kita sedikit menyenggol tadi ada dampaknya gitu ya Kang. Lalu dampak hukum apa gitu kan yang akan diterima setelah disahkannya Perpu Ciptaker itu sendiri Kang? Kalau saya sih melihatnya dampak hukumnya di rakyatnya itu sendiri gitu. Karena yang saya yakini Perpu ini bakal menjadi satu alat untuk negara dengan secara bebas merebut ruang hidup rakyat dari sektor manapun, nggak cuma dari perburuan, sektor pertanahan misalnya. Negara ini juga negara dalam isian dari Undang-Undang Cipta Kerja ini justru menempatkan tanah itu bukan cuma hanya sebagai fungsi sosial, tapi bergeser maknanya menjadi komoditas, alat jual bahkan gitu. Makanya kedepannya ya namanya penggusuran, yang namanya konflik agraria itu akan semakin marah karena ya dipicu dengan adanya Undang-Undang Cipta Kerja ini yang nggak sesuai dengan Undang-Undang Pokok Agraria. Dari segi formilnya Undang-Undang Cipta Kerja ini yang pada sektor pertanahan itu tidak
Undang-undang pokok agraria kan sampai sekarang belum pernah diubah tuh, Iya. belum pernah direvisi. Tapi tiba-tiba mencok nih ada peraturan baru yang mengubah undang-undang tersebut gitu. Ya kalau secara konstitusi itu sangat inkonstitusional gitu. Dipertahankan posisinya si undang-undang cipta kerja ini pada sektor agraria gitu. Di sisi lain secara material ya kembali mempergunakan kebijakan-kebijakan agraria di era kolonial ya. Kayak misalnya asas domain value clearing. Terus hak pengelolaannya yang ditambah bukan hanya 90 tahun saja tapi bisa diperpanjang gitu. Kehadiran Bank Tanah sebagai lembaga yang akan memberikan kemudahan menginventarisir lahan-lahan yang siap direbut untuk kepentingan pembangunan. Itu yang kita lihat proyeksi ke depannya adalah ini konflik akan semakin besar dengan adanya Undang-Undang Cipta Kerja gitu. Karena regulasinya tidak mendukung pemenuhan atau pelindungan terhadap hak rakyat. Seperti itu. Berarti memang yang seharusnya dilakukan itu seperti apa sih Kang? Kalau boleh tahu menurut pandangan Kang Heri itu sendiri. Kalau yang dilakukan ya tetap menolak ya. Kalau dari saya, karena ya kalau kita dijawab dengan fasilitas-fasilitas yang negara berikan ya, kayak misalkan ada MK nih gitu. Ya kita tidak bisa ya nggak bisa mengungkapkan rasa kekecewaan kita ya terhadap misalnya oke, ada Mahkamah Konstitusi. Kan negara suka bilang kayak misalnya kemarin terkait dengan KUHP ya. OS tuh selalu bilang kan ada mekanisme MK, kenapa nggak jalankan biar secara elegan kita berdebat masalah ide gitu. Tapi bagi kami itu satu hal yang sangat omong kosong gitu ketika pertama undang-undang P3-nya terkait dengan pembentukan peraturan perundang-undangan itu sudah direvisi. Yang kedua, ada kepentingan daripada aktor-aktor pembuat Undang-Undang Cipta Kerja ini. Kalau kita melihat pada MK, hakim Mahkamah Konstitusi kan kemarin itu iparnya presiden. Iya. Ya kita punya prasangka buruk dong ketika ada kepentingan nih dari segi aktor saja ada kepentingan Dari beberapa pihak gitu. dari beberapa pihak, apalagi dengan dasar bahwa sebelumnya ketika ada putusan yang menjegal Undang-Undang Cipta Kerja ini, hakimnya itu Pak Haswanto itu kan diturunkan dijegal juga jabatan hakimnya gitu. Seperti itu gitu. Jadi ya kalau kita dipertanyakan apa yang bisa dilakukan ya tetap menolak Undang-Undang Cipta Kerja ini gitu. Karena saya yakin sih kalau ketika memang ada tindakan dari kekuatan rakyat untuk bisa menolak Undang-Undang Cipta Kerja secara masif dan besar, itu bisa mengubah satu kondisi watak negara yang sekarang sedang dilakukan gitu. Itu sih. Karena ya mau apa lagi kita udah sangat pesimis sekali dengan adanya fasilitas-fasilitas atau langkah-langkah yang disediakan oleh negara. Seperti itu. Mungkin Kang itu adalah pertanyaan terakhir dari saya. Ini ada di penghujung acara. Mungkin ada closing statement terlebih dahulu dari Hafang. Apa ya? Closing statementnya kalau saya sih ya dengan hadirnya Undang-Undang Cipta Kerja ini mungkin akan memperburuk kondisi rakyat ke depannya. Nggak cuma pada sektor ketenagakerjaan saja gitu. Sektor agraria, sektor kehutanan, lingkungan hidup, dan masih banyak sektor-sektor yang lain yang akan berdampak buruk terhadap penghidupan rakyat, termasuk teman-teman mahasiswa ini gitu. Kedepannya gitu. Kedepannya karena ya proyeksi mahasiswa kan kedepannya beres dari kuliah pasti bekerja. Betul. Pasti jadi tenaga kerja, akan jadi buruh. Tapi selama ini kalau misalnya selama regulasi ini dipertahankan, ya teman-teman ketika ke depan menjadi buruh dihadapkan juga dengan kondisi regulasi yang sekacau Undang-Undang Cipta Kerja ini. Oke, baik. Terima kasih ya Kang untuk sudah meluangkan waktunya di sela-sela kesibukannya. Berarti untuk yang sekarang itu Perpu itu masih dipertanyakan kegentingan yang seperti apa pemerintah ini sampai diterbitkannya Perpu itu sendiri ya Kang ya. Betul gitu. Itu kita kan nggak tahu ya. Gentingnya pemerintah sama gentingnya rakyat terkadang beda gitu. Betul. Ya contohnya kemarin pada saat pandemi gitu ya.
rakyat butuhnya apa, pemerintah melakukannya apa. Gitu ya, sampai sekarang juga yang diaplikasikan dalam Perpu Cipta Kerja ini ya apa kegentingannya yang akan menjawab pemenuhan hak rakyat atau kegentingan yang akan mengayomi kepentingan investasi. Itu saja sih sebenarnya. Itu. Baik, terima kasih Kang. Baik, mungkin kita akan bertemu di podcast yang lainnya ya Kang ya. Ya. Sehat selalu Kang, dan sampai jumpa di lain kesempatan. Terima kasih juga ke Barayanga Hiji. Jangan lupa follow sosial media kita BEM Fakultas Hukum Universitas Pasundan untuk melihat kegiatan-kegiatan BEM selanjutnya. Dan jangan lupa like, comment, subscribe, and share. Terima kasih. Saya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.